menyerang beberapa orang di Asia, terutama di Thailand dan Taiwan sejak Agustus silam. Gejalanya sama seperti AIDS, padahal penderitanya tidak terbukti terinfeksi HIV. Setelah terserang penyakit ini, sistem kekebalan penderita menjadi rusak sehingga tak mampu menangkis masuknya berbagai kuman atau virus ke dalam tubuh layaknya orang sehat. Menurut Dr. Sarah Brown, seorang peneliti dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases, penyakit yang tidak menular ini muncul saat penderita berusia rata-rata 50 tahun. Penyakit yang kabarnya pertama kali muncul pada tahun 2004 itu memang tidak membuat kebanyakan pasiennya mengalami gejala yang terlihat dari luar fisik. Namun ternyata sistem kekebalan tubuh korban telah mengalami cacat kronis. Sayangnya, karena masih minimnya keterangan tentang penyakit misterius yang mirip AIDS ini, banyak penderita yang menyalahartikan sebagai penyakit TBC. Selain itu, karena peneliti belum dapat memecahkan penyebab tubuh korban membuat antibodi seperti itu, banyak dokter yang mencoba menggunakan obat kanker untuk membantu menekan produksi antibodi tersebut. Selanjutnya adalah penyakit mengangguk yang mewabah di Uganda, Sudan Selatan, dan Tanzania sekitar bulan Maret silam. Sindrom yang hanya menyerang anak-anak itu akan membuat penderita mengalami serangan pingsan tiba-tiba, pertumbuhan fisik dan mental yang terganggu, serta kebiasaan mengangguk terus-menerus. Pada tingkat yang sangat parah, sindrom mengangguk dapat menyebabkan anak-anak kejang tak terkontrol, dan akhirnya korban meninggal dunia. Karena serangan sindrom tersebut, Uganda sampai-sampai membuka klinik pertama khusus untuk menangani ribuan anak yang mengalami kondisi fatal misterius itu. Dan di hari pertama klinik itu dibuka, 200 anak dibawa ke sana untuk mendapat perawatan. Para pekerja medis di klinik tersebut mengatakan mereka tidak dapat menawarkan perawatan maupun penyembuhan sampai dokter menemukan penyebab penyakit ini. Komisaris Kesehatan Uganda, Dr. Anthony Mbonye menuturkan, sejauh ini pihaknya membantu anak-anak yang mengidap sindrom mengangguk dengan menangani gangguan syaraf korban. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, obat anti-epilepsi sejauh ini cukup efektif menangani pasien sindrom mengangguk yang juga pernah mewabah di tahun 2010 silam. Juli silam, dunia dikejutkan dengan penyakit misterius yang menyerang Kamboja. 60 lebih anak di bawah usia 7 tahun dan sebagian besar di bawah usia 3 tahun tewas diserang penyakit tersebut. Mereka mengalami gejala demam, peradangan pada otak, dan gangguan pernafasan. Penyakit itu dengan cepat merusak sistem pernafasan para korban. Kemudian korban akan meninggal dalam waktu 24 jam. Badan Kesehatan Dunia PBB WHO sampai turun tangan membantu Kamboja untuk menyelidiki penyakit yang tidak dikenal tersebut. Beberapa bulan kemudian, penyakit ini perlahan-lahan terkuak. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dikenal dengan nama FV71. Serangan awalnya ditandai dengan gejala seperti bintik-bintik yang melepuh di tangan, kaki, dan sekitar mulut. Karena Kamboja masih memiliki masalah dengan bayi yang kekurangan gizi dan tingkat kebersihan yang rendah, sebagai langkah awal, WHO menyarankan agar warga Kamboja selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Awal Januari silam, Otoritas Kesehatan Australia mengeluarkan peringatan dini atas wabah penyakit langka yang mematikan, yaitu encephalitis lembah Murray. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tersebut awalnya ditemukan pada ayam di negara bagian Australia, New South Wales. Namun demikian, manusia rentan terinfeksi oleh penyakit tersebut. Bila sudah menjangkiti manusia, maka akan menimbulkan beberapa gejala seperti sakit kepala, demam, leher kaku, mengantuk, dan kebingungan. Dalam jangka panjang, penyakit tersebut akan menimbulkan gangguan saraf hingga bisa mengakibatkan kematian. Virus ini sebagian besar ditemukan di bagian terpencil di wilayah utara dan barat Australia yang memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi dan menjadi situasi yang kondusif bagi nyamuk untuk berkembang biak. Oleh karena itu, Otoritas Kesehatan Australia menyerukan kepada masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan dengan memberantas sarang nyamuk.
April lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO prihatin akan wabah penyakit kulit misterius yang tengah menjangkiti Vietnam. Penyakit kulit ini menyerang lebih dari 170 orang dengan gejala awal demam tinggi dan kehilangan nafsu makan. Kemudian akan muncul ruam di kulit yang tampak seperti luka bakar. Hingga hanya di bulan April saja, 19 orang tewas dan sebagian besar korban adalah anak-anak. Penyakit kulit misterius ini lebih banyak diderita oleh warga di wilayah Bato, Provinsi Quang Ngai. Pihak WHO sendiri mengaku belum pernah menemukan penyakit serupa di negara lain. Atas wabah yang menggemparkan ini, Kementerian Kesehatan Vietnam terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap penyakit ini, termasuk mengundang ahli dari negara lain untuk menyelidiki penyakit ini lebih lanjut. Dan pihak medis akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menolong pasien. Dunia kesehatan belum lama ini digemparkan oleh banyaknya korban yang terjangkit penyakit aneh yang bisa membuat jantung manusia membengkak dan meledak. Awalnya para ahli menduga bahwa penyakit sejenis penyakit AIDS tapi lebih mematikan. Namun kemudian para ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bahwa sebuah serangga penghisap darahlah yang menyebarkan wabah tersebut. Penyakit yang disebut Chagas itu sebenarnya telah ada sejak lama. Namun penyebabnya baru diketahui baru-baru ini, yaitu disebabkan gigitan serangga kecil bersayap berwarna hitam triatoma. Yang membuat para ilmuwan khawatir penyakit Chagas ini sulit untuk dideteksi dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengetahui gejalanya. Sehingga kemungkinannya sangat kecil untuk melakukan pengobatan dini. Jika korban sudah menjadi parah, jantung akan pecah dan kematian mendadak dapat terjadi. Virus penyakit Chagas mudah menyebar seperti melalui transfusi darah atau bawaan gen turunan, namun tidak menular melalui hubungan intim. Penyakit yang kini banyak menyerang daerah Amerika Latin ini kebanyakan menyerang penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin karena lingkungan yang kotor sehingga serangga triatoma mudah berkembang biak. Juli lalu, 112 orang di Cina meninggal akibat wabah virus mematikan. Bahkan Departemen Kesehatan Cina melaporkan 381.000 orang terinfeksi penyakit yang menyerang kaki, tangan, dan mulut korban. Di bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni silam, hanya di satu provinsi saja, yaitu di Hunan, 34.000 lebih kasus dilaporkan terjadi dan 17 orang meninggal akibat penyakit tersebut. Penyakit yang dikenal dengan nama virus Singapura ini menyebabkan luka di mulut seperti sariawan, ruam kulit, dan demam. Virus yang mudah sekali menular ini banyak menyerang bayi dan anak-anak hingga usia 5 tahun. Oleh karena itu, sebenarnya penderita harus dikarantina atau dipisahkan dari orang lain. Flu Singapura menular melalui pencernaan dan saluran pernafasan. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui pemakaian bersama handuk, baju, peralatan makanan, dan mainan yang terkontaminasi. Virus Singapura sebenarnya telah lama ada, namun penyakit ini kembali mewabah tahun ini. Pemirsa, itulah 7 penyakit menggemparkan yang mewabah di 2012 versi On The Spot.